Chapter 150-151. Gairah sang CEO dingin. Liburan sudah selesai, kini saatnya untuk Anggun dan yang lain kembali beraktivitas seperti biasa. Pagi ini Anggun sudah siap dengan pakaian kantornya, begitu juga dengan suaminya. Anggun dan suaminya sarapan dulu sebelum berangkat bekerja. Setelah sarapan mereka langsung berangkat ke kantor bersama. Fandi melajukan mobilnya menuju kantor. Beruntung pagi itu kendaraan belum banyak berlalu lalang. Jadi tak butuh waktu lama mereka pun sampai di parkiran kantor. Fandi membukakan pintu mobil untuk sang istri. Fandi mengulurkan tangannya, dengan senang hati Anggun menyambut uluran tangan sang suami. "Silakan my wife." "Makasih my hubby." Fandi berjalan ke dalam kantor dengan merangkul pinggang sang istri. Semua karyawan sudah biasa melihat kemesraan yang ditunjukkan CEO pada istrinya. Mereka memang mengagumi pasangan itu. Istrinya cantik dan suaminya tampan, sangat serasi. Di dalam lift pun Fandi tidak melepaskan rangkulannya pada sang istri. Anggun tidak masalah dengan itu. Justru dia merasa senang dan bahagia karena suaminya selalu memperlakukannya seperti ratu. Ting! Pintu lift terbuka. Fandi mengantarkan istrinya ke depan pintu ruangannya. Sampai di depan pintu ruangan kerja istrinya. "Selamat bekerja my wife, jangan terlalu capek," ucap Fandi. "Iya, Mas juga ya." Fandi mengecup kening istrinya. Setelah itu beralih ke perut buncit sang istri. Fandi mengelus perut istrinya. Fandi berjongkok dan menempelkan pipinya di perut sang istri. "Anak Dedi baik-baik di sana, jangan nakal ya." Fandi mengecup perut istrinya. Seperti biasa baby itu pun memberi respon dengan menendang. Tendangannya pas mengenai bibir Fandi. "Wah, kamu udah nakal ya sekarang, kenapa?" tanya Anggun. "Dia nendang bibir aku sayang." Masa sih Mas?" Waktu Mas mencium perut kamu babynya nendang bibir Mas." "Hahaha, berarti babynya nggak suka kalau Mas mencium mominya. Jika dia sudah lahir nanti, mungkin dia akan jadi saingan terberat gue." "Mas, apa aku sudah boleh masuk ke ruanganku?" "Boleh sayang." Fandi mencium kembali kening istrinya. Anggun pun masuk ke dalam ruangannya. Setelah memastikan istrinya masuk dan duduk di kursi kerjanya, barulah Fandi pergi dari ruang kerja istrinya. Fandi naik lift menuju ruangannya. Tak berapa Fandi pun sampai di lantai 30. Fandi berjalan dengan penuh wibawa. Sampai di ruangannya Fandi langsung duduk di kursi kebesarannya. Baru aja Fandi mau memulai kerjaannya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Fandi mengambil HP-nya di dalam saku jasnya. Fandi tersenyum melihat nama yang tertera di layar HP-nya. Fandi menggeser tombol warna biru di HP-nya. "Assalamualaikum Ma. Dasar anak durhaka kamu ya." Sontak Fandi menjauhkan HP dari telinganya karena mendengar teriakan sang mama. "Kamu masih dengerin Mama ngomong nggak?" "Denger Ma." Fandi ngucap salam. "Dijawab dong Ma, bukan teriak-teriak." "Waalaikumsalam." "Nah kalau udah jawab salam kayak gitu kan bagus. Kamu memang anak durhaka ya, kamu umpetin di mana menantu Mama?" Fandi nggak ngumpetin menantu Mama. "Terus kenapa Mama nggak bisa ketemu sama dia? Emang Mama lagi di rumah aku?" "Nggak." "Terus kenapa bilang Fandi ngumpetin menantu Mama?" "Iya juga ya, pokoknya Mama nggak mau tahu. Nanti malam kamu bawa menantu Mama ke rumah." "Baik Ibunda Ratu, titah Ibunda akan Ananda laksanakan." Good. Kalau kamu melanggarnya, kamu dikeluarkan dari kartu keluarga." "Aku kan udah punya kartu keluarga sendiri Ma." "Oh iya Mama lupa, kalau begitu dari ahli waris." "Nggak apa-apa, masih ada harta mertua Fandi Ma." "Kamu itu ya, Mama nggak mau tahu nanti malam bawa menantu Mama ke rumah."
Kalau nggak mama akan culik menantu mama itu, dan nggak akan mama pulangin ke kamu lagi. Jangan dong ma, bisa mati aku nanti kalau nggak bisa bertemu istri aku. Ele bohong kamu. Orang kalau nggak makan baru bisa mati. Kalau aku beda ma, kalau nggak lihat istri bisa mati. Dasar bucin kamu. Bucin sama istri sendiri nggak apa-apa dong ma. Ya, jangan lupa nanti malam bawa menantu mama ke rumah. Siap Ibunda Ratu. Oke, sekarang lanjutin kerjaan kamu. Mama tutup teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambungan telepon pun berakhir. Fandi melanjutkan pekerjaannya kembali. Berkutat dengan dokumen-dokumen yang sudah menumpuk. Di ruang desain, Anggun sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya. Jari jemari Anggun sangat lihai menari-nari di atas keyboard komputer. Saat sedang asik bekerja, tiba-tiba Sisil datang. "Gun, bantuin gue dong." "Bantu apaan SI? Ini komputer gue berulah, gue udah capek-capek ngerjain tugas gue, tapi filenya nggak bisa ke save." "Coba gue lihat." Anggun memeriksa komputer Sisil. Tidak butuh waktu lama komputer Sisil pun kembali normal. "Wah, hebat banget lo Gun." "Hehehe, nggak juga SI. Makasih, kalau nggak ada lo, gue nggak tahu harus gimana." "Sama-sama, itulah gunanya sahabat untuk saling membantu." "Wajah lo pucat banget, apa lo sakit?" "Nggak, gue baik-baik aja." "Ya udah gue balik ke meja kerja gue dulu." "Oke, sekali lagi makasih ya." Anggun menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia kembali ke meja kerjanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Waktu cepat berlalu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Saatnya mengisi cacing-cacing yang ada di dalam perut. Fandi dan kedua sahabatnya menjemput istri mereka. Karena mereka akan pergi makan siang ke restoran yang ada di seberang kantor. Ketiga cowok tampan itu berjalan dengan coolnya. Mereka berjalan kaki menuju restoran. Karena restorannya memang dekat, jadi nggak perlu pakai mobil. Saat mereka berjalan membuat semua orang menatap kagum pada mereka. Bagaimana tidak yang cowoknya tampan-tampan dan ceweknya juga cantik-cantik. Sampai di restoran mereka langsung saja masuk dan mencari tempat duduk. Setelah mendapatkan tempat duduk, mereka pun memesan makanan. Sambil menunggu pesanan datang, mereka pun mengobrol ringan. "Gimana ya kabarnya kakek dan nenek selamat?" ucap Anggun. Iya, gue takut tetangganya itu bikin ulah lagi," kata Anggun. "Iya, rasanya pengen gue robek-robek aja tuh mulut mereka. Kalian tenang aja, mereka nggak akan berani mengganggu nenek sama kakek selamat lagi." Pesanan mereka pun datang. Para pelayan pun menyajikan semua pesanan mereka di meja. Selesai menyajikan makan, para pelayan itu pun pergi. Mereka mulai menyantap makanan yang sudah mereka pesan tadi. Seperti biasa Fandi makan selalu disuapi sang istri. Mereka menikmati makanan mereka, kecuali Sisil. "Sweetie, kenapa makanannya nggak dimakan?" tanya Gio pada Sisil. "Lagi nggak selera makan makanan ini opa," jawab Sisil. "Bukannya ini makanan favorit kamu," kata Gio. "Iya, tapi entah kenapa pas melihatnya nggak selera lagi." "Terus mau makan apa?" tanya Gio. "Mau es krim," jawab Sisil. "Kamu belum makan, entar perutnya sakit." "Enggak kok, boleh ya opa," ucap Sisil dengan manja. Gio pun tidak tahan melihat tingkah manja istrinya. Gio pun memesankan es krim untuk istrinya. Selesai makan siang mereka pun kembali ke kantor. Baru keluar dari restoran tiba-tiba kepala Sisil pusing. Sisil mencoba menahannya dan terus berjalan. Saat akan menuruni 3 anak tangga lagi, tiba-tiba pandangan Sisil kabur, alhasil Sisil pun terjatuh dan berguling ke bawah. "Sisil!" teriak Anggun dan Sinta. Sontak Gio menoleh ke belakang karena mendengar teriakan Anggun dan Sinta. Karena Gio, Fandi,
dan Aldi berjalan duluan. Gio kaget melihat istrinya sudah tergeletak di bawah. Bergegas Gio menghampiri istrinya. Chapter 151. Sweetie, bangun, ucap Gio sambil menepuk pelan pipi istrinya. Yo, bawa ke rumah sakit aja, tutur Fandi. Tanpa pikir panjang lagi, Gio langsung menggendong tubuh istrinya. Karena parkiran masih jauh, akhirnya Gio memutuskan naik taksi. Setelah Gio naik taksi, Fandi dan yang lain baru menyusul. Sampai di rumah sakit terdekat, Gio cepat-cepat menggendong tubuh istrinya. Karena yang ada dalam pikirannya hanya keselamatan sang istri, alhasil Gio lupa membayar ongkos taksinya. Tuan ongkosnya, teriak supir taksi. Gio tidak menghiraukan teriakan sopir taksi itu. Gio bergegas membawa sang istri masuk ke dalam rumah sakit. Dokter, suster, tolong istri saya. Baik tuan, ucap sang dokter. Sinta pun dibawa ke ruang IGD. Gio dengan setia menunggu sang istri di depan pintu ruangan IGD. Fandi dan yang lain baru sampai di rumah sakit. Saat Aldi memarkirkan mobil, dia melihat sopir taksi yang ditumpangi Gio tadi. Aldi menghampiri sang sopir taksi. Nunggu siapa pak? Tanya Aldi. Ini tuan, orang tadi belum bayar ongkos taksinya, jawab sang sopir. Aldi mengambil uang 100.000 dari dompetnya dan memberikannya pada sopir taksi tersebut. Kembaliannya tuan. Buat bapak aja, terima kasih tuan. Sopir taksi itu pun melajukan mobilnya meninggalkan rumah sakit itu. Setelah urusannya dengan sopir taksi selesai, Aldi dan yang lain pun masuk ke dalam rumah sakit. Mereka langsung menuju ruang IGD. Fandi melihat Gio yang mondar-mandir di ruang IGD. Fandi menghampiri sahabatnya itu. Kita duduk yuk, ajak Fandi. Gio pun mengikuti Fandi untuk duduk di kursi yang disediakan di sana. Tak berselang lama dokter pun keluar dari ruang IGD. Gio pun menghampiri sang dokter. Gimana keadaan istri saya dok? Istri dan calon bayinya baik-baik aja tuan. Bayi apa maksud dokter? Jadi Anda tidak tahu kalau istri Anda sedang hamil? Hamil? Maksud dokter istri saya sedang hamil. Ya, setelah ini silakan hubungi dokter Obgyn, supaya Anda yakin. Terima kasih dok, apa saya sudah boleh menemui istri saya? Boleh, tapi setelah istri tuan dipindahkan ke ruang rawat. Kalau begitu saya permisi dulu, sekali terima kasih dok. Sama-sama tuan, itu sudah menjadi tugas saya. Dokter itu pun berlalu pergi. Fandi menghampiri sahabatnya. Selamat ya bro, akhirnya kecambah lo jadi juga, ucap Fandi. Selamat bro, akhirnya pecah telur juga lo, kata Aldi. Thanks bro. Mereka bertiga pun berpelukan. Pelukannya lanjutkan nanti, sekarang kita lihat Sisil dulu, ucap Anggun. Anggun dan Sinta meninggalkan ketiga cowok tampan itu. Fandi melepaskan pelukannya dan menyusul istrinya masuk ke dalam ruang rawat Sisil. Gio duduk di kursi di sebelah bed istrinya. Gio menggenggam jari jemari sang istri. Sesekali Gio mencium tangan sang istri. Gio sangat bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah padanya. Tak berapa lama Sisil pun siuman. Sisil mengedip-ngedipkan matanya. Sisil melihat langit-langit kamar yang berwarna putih, dan Sisil tahu itu bukanlah kamarnya. Sisil ingat kejadian kenapa dia bisa ada di ruangan itu. Kamu sudah siuman sweetie, Gio mencium seluruh wajah istrinya. Makasih sweetie. Untuk apa? Tanya Sisil. Untuk semuanya, karena tidak lama lagi kita akan jadi mami dan papi. Maksudnya? Ribet amat sih yo, tinggal bilang aja kalau Sisil hamil. Udah beres, ucap Fandi. Peletak. Anggun memukul lengan suaminya. Au, sayang kok kamu mukul Mas sih. Kamu merusak suasana romantis mereka. Aldi dan Sinta pun tertawa melihat Fandi yang damarahi singa betinanya. Fandi yang melihat Aldi tertawa langsung memberikan tatapan tajam pada Aldi.
Aldi yang ditatap pun cuek aja. Benar opa apa yang dibilang Fandi tadi? Tanya Sisil. Iya Sweetie, jawab Gio sambil tersenyum. Sisil pun menangis mendengar ucapan suaminya. Akhirnya doanya terkabul juga, sekarang dalam perutnya sudah ada buah cinta dia dan suaminya. Gio memeluk sang istri, Sisil pun membalas pelukan sang suami. Kalau kalian masih mau peluk-pelukan kita pulang aja, ucap Fandi. Sontak Sisil melepaskan pelukannya. Wajah Sisil pun merah karena malu. Kamu itu ya mas, merusak suasana aja, ucap Anggun. Anggun dan Sinta menghampiri bed Sisil. Gio pun memberikan ruang untuk ketiga wanita cantik itu. Gio bergabung dengan Fandi dan Aldi. Selamat ya Sil, kata Anggun dan Sinta mereka bertiga berpelukan. Seperkian menit mereka pun melepaskan pelukannya. Yo, cepat hubungi dokter kandungan, tita Anggun. Gio pun bergegas menghubungi dokter Obgyn yang ada di rumah sakit itu. Tak berselang lama dokter pun datang. Anggun dan Sinta sedikit menjauh dari bed Sisil, supaya dokter bisa memeriksa Sisil. Dokter pun mulai memeriksa Sisil. Mulai dari denyut nadi Sisil diperiksa dokter itu. Selesai dokter memeriksa Sisil, Gio pun bertanya. Bagaimana dok? Apa benar istri saya hamil, kata Gio. Benar tuan, dan usia kandungan Nona sudah jalan 10 minggu. 10 minggu? Tanya Sisil. Iya Nona, jawab dokter. Tapi kenapa saya tidak merasakan mual seperti kedua sahabat saya, dok? Setiap wanita itu berbeda-beda Nona, dan hormonnya pun berbeda, tutur dokter Obgyn, tapi kandungan saya sehat kan dok? Kandungan Anda sehat kok Nona, nanti saya kasih vitamin buat Nona dan minum secara teratur. Baik dok, kalau begitu saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama Nona, jaga kandungannya semoga lancar sampai persalinan. Makasih dok. Dokter Obgyn pun pamit pergi, Gio mengantarkan dokter sampai ke depan pintu. Wah berarti jarak usia kandungan kita hanya beda beberapa bulan aja dong, kata Sinta. Iya, gue jalan 7 bulan, Sinta jalan 4 bulan dan Sisil jalan 3 bulan. Nggak sabar nunggu mereka lahir, kata Sinta. Oh iya Anggun jenis kelamin baby lo udah tahu? Tanya Sisil. Belum Sil, gue dan Mas Fandi pengen taunya nanti aja pas lahiran, biar menjadi surprise. Tapi yang pasti apapun jenis kelaminnya kami akan tetap menyayangi dia, ucap Anggun. Wah bagus juga tuh, gue juga pengen kayak gitu, kata Sinta. Gue juga, kata Sisil. Tukang nyontek, ejek Fandi. Biarin, ucap Sinta dan Sisil barengan. Mereka semua pun tertawa. Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol dan sesekali bercanda. Malam hari, Fandi sedang bersiap mau ke rumah mamanya. Karena kalau tidak datang bisa-bisa mamanya itu nekat menculik istrinya. Sayang buruan, entar kita kemalaman. Bentar mas. Cewek kalau dandan pasti lama, gerutu Fandi Anggun keluar dari kamarnya. Anggun tersenyum melihat suaminya yang kesal karena menunggu lama. Yuk mas berangkat, entar kita kemalaman, yang telat siapa coba. Fandi membukakan pintu untuk sang istri, setelah istrinya masuk, Fandi mengitari mobilnya dan langsung duduk di kursi kemudi. Mobil Fandi pun melaju meninggalkan kediamannya. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, akhirnya mereka pun sampai di kediaman Dwi Pangga. Fandi memarkirkan mobilnya. Setelah itu dia membukakan pintu untuk sang istri. Silakan Ratu Singaku. Makasih Raja Singaku. Mereka berjalan dengan bergandengan tangan. Ting nong. Diana langsung membukakan pintu, karena dia tahu anak dan menantunya akan datang. Ceklek. Assalamualaikum ma, ucap Anggun dan Fandi. Waalaikumsalam. Anggun mencium punggung tangan Diana dan diikuti oleh Fandi. Masuk sayang, ucap Diana sambil menggandeng tangan menantunya. Kalau sudah sama menantu,
anak sendiri dilupain, ucap Fandi ngambek. Kalau sama kamu kan mama udah sering ketemu jadi udah agak bosan. Tapi kalau sama mantu mama kan jarang ketemu. Mama, rengek Fandi. Nggak usah lebay, udah mau jadi bapak-bapak, bukan bapak ma, tapi dedi. Iya, terserah kamu deh. Sebenarnya gue anak mama bukan sih, segitu banget sama anak sendiri. Menantu papa udah datang, kata Dwi Pangga. Saat Dwi Pangga mau memeluk menantunya, seperti biasa Fandi selalu menggagalkannya. Ingat Pak, Anggun itu istri aku, jadi nggak boleh peluk-peluk. Cek, kau ini, selalu saja overprotective. Anggun itu kan menantuku, jadi wajar kalau papa peluk. Nggak boleh, aku suaminya, jadi aku yang lebih berhak. Sudah, menantuku tidak boleh kalian peluk-peluk. Termaksud kamu, tunjuk Diana ke Fandi. Kok aku juga sih ma? Anggun itu kan istri aku masa aku juga nggak boleh peluk? Nggak usah protes, di rumah ini mama yang berkuasa. Yuk sayang, kita tinggalkan aja dua lelaki narsis ini, ajak Diana. Anggun pun mengikuti kemana langkah sang mama mertua. Anggun merasa bahagia karena disayang sama mertuanya.